Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Miftahul Jana dengan NIM 210111049. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Ibu Susi Fitria Dewi. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan pertama. Jelaskan dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Dinamika perjalanan pendidikan Pancasila dilihat dari historis pembudayaan atau perwarisan nilai-nilai Pancasila sejak kemerdekaan sampai sekarang sebagai berikut. Yang pertama, awal kemerdekaan membudayakan nilai-nilai Pancasila dilakukan dalam bentuk pidato oleh tokoh-tokoh bangsa dalam rapat-rapat akbar, lewat radio, dan media surat kabar. Yang kedua, pada tanggal 1 Juli 1947, terbit buku berisi pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila. Yang ketiga, setelah dekret Presiden 5 Juli 1959, pada tahun 1960, terbit buku berjudul Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia, yang diterbitkan oleh Departemen P dan K. Selanjutnya, lahir TAP MPR RI nomor 2 strip MPR strip 1978 tentang pelaksanaan penataran P4 Pedoman Penghayatan Pelaksanaan Pancasila yang dijadikan materi pendidikan Pancasila di sekolah-sekolah, PNS, birokrat, dan masyarakat. Lalu lahir SK Dirjen Dikti nomor 25 strip Dikti strip Cap strip 1985 Pancasila sebagai mata kuliah MKDU, yang mana pendidikan Pancasila menjadi mata kuliah dasar umum. Lalu lahirlah TAP MPR nomor 18 strip MPR strip 1998 yang mencabut pelaksanaan penataran P4. Selanjutnya lahirlah Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, di mana pendidikan Pancasila tidak lagi wajib diajarkan di perguruan tinggi, tetapi di UGM tetap bertahan dengan adanya pendidikan Pancasila. Lalu terbit Surat Edaran Dirjen Dikti nomor 914 strip E strip T strip 2011 tanggal 30 Juni 2011 bahwa Pancasila sebagai mata kuliah di perguruan tinggi yang disebut dengan PPKM. Terakhir, terbit Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang perguruan tinggi yang diamanatkan bahwa Pancasila wajib diselenggarakan di perguruan tinggi. Tantangan pendidikan Pancasila ialah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Tantangan ini dapat berasal dari internal perguruan tinggi, seperti contoh faktor ketersediaan sumber daya dan spesialisasi program studi yang semakin tajam, yang menyebabkan kekurang tertarikan sebagai mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila. Pertanyaan kedua, apakah urgensi pendidikan Pancasila? Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yaitu agar mahasiswa tidak tercabut dari akar budayanya sendiri, dan agar mahasiswa memiliki pedoman atau faedah penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Urgensi pendidikan Pancasila yaitu dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok, leitmotif, dan bintang petunjuk jalan, lead star, bagi calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa di berbagai bidang dan tingkatan. Selain itu, agar calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham asing yang dapat mendorong untuk tidak dijalankannya nilai-nilai Pancasila. Pentingnya pendidikan Pancasila ini di perguruan tinggi adalah untuk menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan,
komitmen, dan pola pengamalan Pancasila. Hal tersebut ditunjukkan untuk melahirkan lulusan yang menjadi kekuatan inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa dalam setiap tingkatan lembaga-lembaga negara, badan-badan negara, lembaga daerah, lembaga infrastruktur politik, lembaga-lembaga bisnis, dan profesi lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Baiklah, pertanyaan ketiga, jelaskan sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Yang pertama, sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya, sila ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu, meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragam, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Dalam Encyclopedia of Philosophy disebutkan beberapa unsur yang ada dalam agama seperti kepercayaan kepada kekuatan supranatural, perbedaan antara yang sakral dan yang profan, tindakan ritual pada objek sakral, sembahyang, atau doa sebagai bentuk komunikasi kepada Tuhan, takjub sebagai perasaan khas keagamaan, tuntunan moral diyakini dari Tuhan, konsep hidup di dunia dihubungkan dengan Tuhan, dan kelompok sosial seagama dan seiman. 2. Sumber sosiologis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Misalnya dapat dilihat bahwa kebiasaan bergotong royong, baik berupa saling membantu antar tetangga maupun bekerja sama untuk keperluan umum di desa-desa. Kegiatan gotong royong itu dilakukan dengan semangat kekeluargaan sebagai cerminan dari sila keadilan sosial. Gotong royong juga tercermin pada sistem perpajakan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena masyarakat secara bersama-sama mengumpulkan iuran melalui pembayaran pajak yang dimaksudkan untuk pelaksanaan pembangunan. 3. Sumber politis Pancasila. Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari lokal wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan, dapat ditemukan dalam suasana kehidupan di perdesaan yang pola kehidupan bersama yang bersatu dan demokratis, yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagaimana tercermin dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Semangat seperti ini diperlukan dalam mengambil keputusan yang mencerminkan musyawarah. Pertanyaan keempat, jelaskan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Esensi Pancasila sebagai dasar negara merupakan segala sesuatu yang merupakan hakikat, dasar, inti sari, hal yang pokok, penting, ekstrak, dan konsentrat dari segala sesuatu. Disebut esensi tergantung dalam konteks dan penggunaannya. Sebagaimana dipahami bahwa Pancasila secara legal formal telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Mahfud MD pada tahun 2009 menegaskan bahwa penerimaan Pancasila sebagai dasar negara membawa konsekuensi diterima dan berlakunya kaidah-kaidah penuntun dalam pembuatan kebijakan negara, terutama dalam politik hukum nasional, dan lebih lanjut, dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lainnya sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa. Yang kedua, kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi dan demokrasi sekaligus. Ketiga, kebijakan umum dan politik haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang keempat,
Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi, beragama, dan keberadaban. Pancasila sebagai dasar negara menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Pancasila adalah substansi esensial yang mendapat kedudukan formal yuridis dalam pembukuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang 1945. Perumusan Pancasila yang menyimpang dari pembukaan secara jelas merupakan perubahan secara tidak sah atas pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tata tertib hukum Indonesia. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan atau geestlichen Hintergrund dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, mewajibkan cita-cita hukum bagi dasar negara. Mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Yang keempat, mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara, termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional, memegang teguh cita-cita moral yang rakyat yang luhur. Yang kelima, merupakan sumber semangat abadi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggara negara, para pelaksana, dan pemerintah. Rumusan Pancasila secara interaktif harus dilaksanakan oleh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang integral yang saling mengendalikan dan saling mengunci. Insinyur Soekarno menggambarkan urgensi Pancasila secara ringkas tetapi meyakinkan. Pancasila adalah wealth and soul, satu dasar falsafah dan juga satu alat pemersatu bangsa yang juga pada hakikatnya satu alat pemersatu dalam perjuangan melenyapkan segala macam penjajahan, terutama imperialisme. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara yaitu satu, agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah. Dan yang kedua, agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Baik, pertanyaan kelima, bagaimana cara mempertahankan ideologi Pancasila dalam menghadapi perubahan masyarakat? Caranya adalah satu, tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Yang kedua, menyaring budaya-budaya yang masuk dari luar. Yang ketiga, menyaring informasi-informasi yang diterima. Yang keempat, menghindari sikap egois dan konsumtif. Yang kelima, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan ideologi Pancasila dalam menghadapi tantangan dan ancaman adalah dengan cara memahami, mengakui keberadaannya, dihayati dan dipraktekkan dalam kehidupan. Kelima, nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila tersebut. Selain itu, kita dapat mempertahankan ideologi Pancasila melalui pendidikan, dengan mengajarkan atau mempertahankan ideologi Pancasila kepada para siswa sejak dini dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Selanjutnya, melalui instruksi atau perintah, seperti adanya peraturan dari pemerintah dan lain-lain. Baik, pertanyaan ke-6, bagaimanakah cara mahasiswa dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa menerapkannya dengan menerapkan toleransi antar umat beragama, tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama, tidak merendahkan atau mencemooh agama maupun pemeluk agama lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita bisa menerapkannya dengan mengakui persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan semua orang sama di mata hukum, agama, sosial, dan lainnya. Saling mengedepankan sikap toleransi atau tenggang rasa antar masyarakat, menjalin pertemanan dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, dan lainnya,
berani menyuarakan kebenaran untuk mempertahankan keadilan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Kita bisa menerapkannya dengan bangga menggunakan bahasa ibu atau bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan sehari-hari, melestarikan budaya Indonesia seperti baju adat, tarian, alat, bahasa, alat musik, dan lain-lain dalam kehidupan sehari-hari. Membantu keluarga, teman, kerabat yang mengalami kesulitan, saling bekerja sama menjaga keutuhan NKRI dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila dan bergotong royong. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita bisa menerapkannya dengan melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama, mengedepankan toleransi dan keadilan dalam mengemukakan dan mendengar pendapat dalam musyawarah, membuat keputusan akhir dalam musyawarah harus disetujui oleh semua pihak karena atas keputusan bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita bisa menerapkannya dengan mengedepankan sikap adil antar sesama manusia dan melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Pertanyaan ketujuh, bagaimana relevansi Pancasila terhadap kemajuan zaman? Di era globalisasi yang penuh dengan peluang dan tantangan, Pancasila masih relevan bagi bangsa Indonesia, baik sebagai ideologi negara maupun sebagai dasar negara. Sebagai ideologi negara, Pancasila akan menjadi sistem nilai bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi yang penuh dengan muatan ideologi, liberalisme, dan kapitalisme. Ideologi Pancasila sangat cocok dengan karakteristik budaya bangsa Indonesia yang heterogen, plural, dan beraneka ragam kultur. Pancasila mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk sosial dan individu. Inilah yang membedakan dan menjadi keunggulan ideologi Pancasila dibandingkan dengan ideologi-ideologi lain di dunia. Sebagai dasar negara, Pancasila merefleksikan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang sangat kompleks sehingga dapat terwadahi dalam kerangka Pancasila sebagai dasar negara. Dihadapkan pada nilai-nilai global barat yang muncul di era globalisasi, sila-sila Pancasila merupakan filter yang dapat menjadi penjaring dan penyaring bagi masyarakat Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi. Nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan merupakan pilar-pilar penting dalam membentengi masyarakat Indonesia di tengah serangan nilai-nilai universal yang berasal dari Barat akibat arus globalisasi. Ideologi Pancasila tetap bisa bersaing dengan ideologi-ideologi lain di dunia ini karena memiliki sejumlah keunggulan yang tidak ditemukan dalam ideologi lain. Ideologi Pancasila tetap mampu bersaing, mampu kompetitif menjawab perubahan zaman, walaupun Indonesia diserbu nilai-nilai asing di era globalisasi. Kekuatan dari ideologi Pancasila justru terletak pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara unsur-unsur yang ada di masyarakat Indonesia. Di tengah suasana globalisasi, ideologi yang bisa bertahan adalah ideologi yang bisa menjaga keseimbangan antara kepentingan global dengan kepentingan nasional. Artinya ideologi yang bisa terus eksis adalah ideologi yang bisa menempatkan kepentingan nasional tanpa ikut terpengaruh nilai-nilai asing dari ideologi lain yang datang melalui informasi global seperti siaran televisi, internet, atau pertukaran jasa dan barang lainnya. Bila dibandingkan dengan ideologi lain, seperti ideologi Marxisme atau komunisme, Pancasila memiliki berbagai keunggulan karena Pancasila menempatkan unsur keseimbangan yang tidak banyak ditemukan dalam ideologi lain. Semua ideologi lain di dunia umumnya hanya mementingkan kelompok tertentu atau hanya berpihak pada golongan tertentu. Misalnya ideologi Marxis atau komunisme cenderung hanya mementingkan kelompok tertentu, yakni kelompok buruh, khususnya kelompok elit, kaum pekerja. Sementara itu, di belahan negara lain ada ideologi yang hanya berpihak kepada kepentingan kelompok yang memiliki modal, orang yang punya kuasa, atau hanya bagi orang-orang pintar dalam masyarakat. Kita patut bersyukur karena Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia tidak seperti itu, tetapi ada keseimbangan antar unsur-unsurnya.
Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.